Untuk mempersingkat acara, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak Guru yang saya hormati serta teman-teman yang saya sayangi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat menghadiri kegiatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, juga kepada kita selaku umatnya. Amin ya robbal alamin. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh siswa-siswi yang dapat hadir di kegiatan ini. Selamat melaksanakan ibadah puasa bagi teman-teman yang melaksanakan, dan semoga kita dapat menyelesaikan ibadah puasa selama sebulan penuh. Amin ya robbal alamin. Di sini saya sebagai pembawa acara akan membacakan rangkaian acara yang akan kita laksanakan pada hari ini. Acara yang pertama adalah sambutan dan pembukaan oleh Bapak Sadi. Untuk itu, acara yang kedua adalah acara inti, yaitu penyampaian materi oleh Bapak Ahmad Syafarudin. Dan acara yang terakhir adalah penutup. Acara yang pertama adalah pembukaan. Untuk itu saya persilahkan kepada Bapak Sadi untuk memberikan sambutan dan membuka acara ini. Lanjut saja kepada acara inti, yaitu materi akidah akhlak yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Syafarudin. Kepada beliau kami persilahkan. Maaf Pak, suaranya tidak terdengar.
Siapa yang anak hijau? Aku kan kuat. Tengok ni. Ojam, kuat tak? Tengok. Ya. Ya. Mohon maaf karena ada kendala, kita tunggu dulu Bapaknya. Baik. Baik.
rayakan ya teka luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf ada gangguan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi ummati ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tuflihun. Siswa-siswi SMA Tanjung Sari kelas 10 khususnya yang sama-sama mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan kehendaknya kita semua dapat diberi kesempatan mengikuti acara Smatren atau sekolah pesantren. Semoga dengan acara ini kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, rahmat maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semua sekarang masih diberi umur sehingga kita masih bisa melaksanakan saum di bulan yang agung ini, yaitu bulan Ramadan. Sholawat serta salam semoga senantiasa dicurah limpahkan kepada junjungan alam, yaitu Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, juga kepada tabi'in, tabi'in, juga kepada umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Siswa-siswi SMA Negeri Tanjung Sari peserta Smatren Ramadan tahun 1440 Hijriah. Dalam kesempatan ini Bapak diberi tugas yaitu memberikan materi tentang akidah akhlak. Mungkin sebagian siswa-siswi sudah mengetahui atau mempelajari tentang akidah akhlak di pengajian atau di pesantren, yang mana akidah menurut bahasa adalah ikatan atau keyakinan. Adapun akidah menurut istilah atau dalam hukum syarat dalam Islam, itu perkara yang wajib dibenarkan, yang wajib diyakini dengan hati, yang dengannya jiwa menjadi tenang dan tanpa ada keraguan di dalamnya. Dalam akidah Islamiyah itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah akidah uluhiyah. Akidah uluhiyah atau yang dimaksud akidah uluhiyah adalah akidah tentang ketuhanan. Yang pastinya kita selaku agama Islam, ketuhanan di sini adalah tentang meyakini, mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala. Yang mana akidah uluhiyah ini ulama ahli tauhid menyebutkan bahwa maka terjadilah aqaid, ilmu aqaid. Yang mana dalam akidah uluhiyah yang wajib kita ketahui adalah sifat-sifat yang wajib di Allah, sifat-sifat yang mustahil di Allah, juga sifat yang jaiz atau wenang di Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ilmu akidah, ilmu aqaid bagi umat Islam. Itu wajib diketahuinya. Minimal tahu sifat-sifat dan artinya, walaupun tidak tahu dengan dalilnya. Tapi yang bagusnya itu mengetahui sifat-sifat Allah yang wajib, juga mengetahui dalil-dalilnya, dalil Al-Qur'annya, dalil aqli dan naqlinya. Ini harus ditanamkan dalam hati kita, harus diyakini oleh hati kita. Jangan ada keraguan sama sekali, karena adalah tentang keyakinan hati kita.
Contohnya dalam akidah uluhiyah yang wajib kita ketahui adalah sifat yang wajib di Allah, dari mulai wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamuh binafsihi, wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayan, basiran, mutakaliman, sama, basar, sami'an, basiran, mutakaliman. Maka itu semuanya kita harus diketahui, harus mengetahuinya, juga artinya, juga diyakini dengan sepenuh hati. Mungkin dalam kesempatan ini tidak akan dijelaskan secara menyeluruh karena waktu yang singkat. Ini saja anjuran pada kalian supaya tetap lebih semangat untuk mengkaji ilmu agama, terutama ilmu-ilmu yang fardhu ain yang telah dijelaskan, yaitu salah satunya adalah ilmu akidah. Kita ulangi, wajib diyakini oleh hati, wajib diimani dengan sepenuh hati, itu adalah dalam akidah uluhiyah. Contohnya itu Allah mempunyai sifat wujud yang artinya ada. Adanya Allah itu beda dengan makhluk. Allah walaupun tidak terlihat oleh kasat mata, tapi kita wajib mengetahui adanya Allah. Apa dalilnya? Dalilnya adalah adanya ciptaannya. Itu adanya ini makhluk, adanya bumi, adanya langit adalah salah satu bukti adanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jangan ragu lagi tentang adanya Allah. Ada sifat qidam. Sifat qidam adalah terdahulu. Terdahulunya Allah itu beda dengan terdahulunya makhluk. Kalau terdahulunya Allah itu la awwala lahu, yaitu tidak ada awalnya. Beda dengan terdahulunya makhluk. Kalau terdahulunya makhluk itu ada awalnya. Seperti ayah dan anak. Dahulu mana? Yaitu dahulu ayah. Atau orang tua dan anak, yaitu dahulu orang tua. Tapi dahulunya orang tua itu ada awalnya. Gitu. Walaupun orang tua itu lebih dahulu daripada anak, tetap ada awalnya. Walaupun Nabi Adam sekalipun, yang mana makhluk atau manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling terdahulu di antara manusia-manusia yang lainnya, tapi tetap itu Nabi Adam ada awalnya. Itu apa? Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala qidamnya itu tidak ada awalnya, tidak ada mulanya. Bagaimana mulanya? Tidak ada. Ini harus diyakini oleh kita bahwa adanya Allah, qidamnya Allah, terdahulunya Allah itu tidak ada awalnya. Ini harus diyakini oleh kita. Terus ada lagi baqa, langgengnya Allah, atau kekalnya Allah Subhanahu wa taala. Allah maha kekal, mempunyai sifat baqa yang mana Allah tidak ada akhirnya. Allah tidak ada akhirnya, Allah tidak akan hancur. Beda dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Beda dengan makhluk-makhluk Allah. Tapi ada makhluk Allah yang mana oleh Allah diciptakan, ada awalnya, tapi tidak ada akhirnya. Itu ada berapa? Ada 8. Coba catat ya. Jadi ada makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah, ada awalnya, tapi oleh Allah tidak akan dihancurkan. Apa saja? Itu surga, neraka, arash Allah, kursi Allah, qalam, lauhil mahfuz, terus ruh, terus tulang ekor. Ulangi. Surga, neraka, arash, kursi, lauhil mahfuz, ruh, dan tulang ekor. Tahu tulang ekor? Maka tulang ekor tersebut itu tidak akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
ya, nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kebangkitan. Jadi jadinya orang itu, sebagian pendapat para ulama, yaitu dari tulang ekor. Maka tulang ekor itu, dari bagian tulang ekor yang terkecil itu tidak akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pengecualiannya. Seluruh makhluk oleh Allah Subhanahu wa taala dihancurkan, dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahnya sendiri itu tidak akan hancur karena Allah yang menciptakan semua makhluk. Yang selanjutnya, contohnya lagi, mukhalafatul hadisi. Allah itu beda dengan makhluknya. Allah itu beda dengan yang baru, yaitu yang baru di sana adalah hawadits. Yang baru-baru itu adalah hawadits, yang mana hawadits di sini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Apa itu makhluk? Makhluk adalah seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yang mana dimaknai seluruh selain Allah atau seluruh yang diciptakan Allah disebut makhluk. Maka selain Allah adalah makhluk, karena tidak ada sesuatu yang mana itu diciptakan oleh selain Allah. Semuanya diciptakan oleh Allah. Surga, neraka, aras, kursi, bumi, langit dan sebagainya itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah itu tidak sama dengan makhluk. Tidak ada sedikit pun kesamaan dengan makhluk, dengan ciptaannya. Dalam sifat Allah ada contohnya. Ada sama, yaitu Allah maha mendengar. Ada basar, Allah itu maha melihat. Tapi melihatnya Allah, mendengarnya Allah itu tidak sama dengan makhluk. Ya, itu tidak sama dengan makhluk. Adapun mendengarnya kita sama mendengar, manusia sama mendengar, sama melihat, tapi mendengarnya manusia itu dikasih pendengaran oleh Allah. Dan pendengarannya terbatas. Manusia bisa melihat, tapi melihatnya manusia itu terbatas dan bisa melihatkan oleh Allah. Dikehendaki kita bisa melihat oleh Allah. Tanpa ada kuasa Allah kita tidak akan melihat. Tapi beda dengan Allah. Allah Subhanahu wa taala, melihatnya Allah, mendengarnya Allah itu bukan dengan telinga. Melihatnya Allah bukan dengan mata, tapi dengan sifat sama Allah mendengarnya. Melihatnya dengan sifat basar Allah, yang mana tidak ada batas. Melihatnya Allah tidak ada batas. Beda dengan manusia, itu ada batasnya. Mendengarnya Allah tidak ada batasan, karena mendengarnya bukan telinga, tapi dengan sifat samanya Allah. Maka mendengarnya Allah juga tidak ada batasnya. Maka di sini harus diyakini oleh kita. Dalam Al-Quran, yadullah fawqa aydihim, tangan Allah. Maksud ya Allah di sana bukan berarti Allah mempunyai tangan seperti manusia. Kalau Allah memiliki tangan seperti manusia, maka itu sifat mukhalafatul hawadits itu tidak ada. Berarti ada kesamaan. Maka di sini kita harus apa? Harus meyakini bahwa Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Tidak ada kesamaan di Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Harus diyakini oleh kita. Dan sifat-sifat yang lainnya, qiyamuhu bi nafsihi, Allah itu berdiri sendiri, wahdaniyat, Allah itu maha tunggal, qudrat, Allah itu maha kuasa, iradat, Allah itu maha berkehendak, sama Allah itu maha mendengar, qudrat, iradat, ilmu Allah itu maha mengetahui, harus diyakini oleh kita. Hayat, Allah itu maha hidup, tidak akan mati Allah. Sama Allah maha mendengar, tadi sudah. Basar, Allah maha melihat. Kalam, Allah itu maha berfirman, gitu. Yang mana firman Allah itu beda dengan firman makhluk atau beda dengan kalam makhluk. Berkatanya Allah itu beda dengan berkata makhluk. Kalau Allah itu berkatanya itu atau berfirmannya itu la sautun wala harfun, tidak ada suara juga tidak ada huruf, beda dengan makhluk. Walaupun sebagian ada yang menyebutkan
ada suaranya. Tapi menurut akidah Asy'ariyah, Al-Maturidiyah dan Sanusiyah itu meyakini bahwa firman Allah itu tidak ada suara dan tidak ada huruf. Maaf. Tidak ada huruf. Seperti Al-Qur'an itu kalam Allah yang mana tidak ada suara, tidak ada huruf. Adapun itu adalah bukan tulisan Allah dan yang diucapkan bukan suara Allah. Adapun kalam Allahnya itu tidak ada suara, tidak ada huruf, tapi malaikat Jibril yang menjadi perantara turunnya Al-Qur'an mulai firman Allah itu mengerti dengan firman Allah. Dan oleh malaikat Jibril disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW dengan berupa suara dan diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Itu sementara tentang sifat-sifat Allah yang mana ini wajib kita ketahui, juga wajib diyakini oleh kita. Juga sifat-sifat mustahilnya atau lawan dari sifat yang tadi. Juga sifat jaiz di Allah, yaitu fi'lu kulli mumkinin aw tarukuhu. Allah menciptakan segala perkara yang mungkin adanya. Bukan berarti yang tidak mungkin Allah tidak kuasa, tapi itu ada sifat jaiz di Allah, sifat wenang di Allah, yang boleh di Allah, yang mana Allah menciptakan segala sesuatu yang mungkin adanya. Yang mungkin adanya maka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah yang berhubungan dengan akidah uluhiyah atau keyakinan tentang ketuhanan, itu tentang Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita yakini, yang wajib kita tanamkan di dalam hati. Jangan ada keraguan sedikit pun tentang sifat-sifat Allah itu, karena Allah itu tidak ada kekurangan sedikit pun. Allah mempunyai sifat kesempurnaan dan tidak ada kekurangan sedikit pun. Harus diyakini oleh kita semuanya. Itu adalah akidah uluhiyah. Ada juga akidah nabawiyah atau nubuwah, yaitu tentang akidah kenabian atau akidah kerasulan, bahwa kita wajib meyakini adanya nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita wajib mengetahui adanya rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala, dan yang berkaitan dengan nabi berkaitan dengan rasul. Itu dalam akidah, dalam ilmu aqaid, maka ada disebut dengan sifat yang wajib di rasul. Contohnya sidik, amanah, tabligh, fatonah. Yang 4 tersebut maka kita wajib meyakini dan mengetahuinya. Contohnya adalah sifat sidik. Rasul mempunyai sifat sidik, yaitu benar atau jujur. Maka mustahil Rasul itu berbohong. Sedangkan kita sebagai makhluknya, sebagai hambanya, sebagai umatnya, harus mengetahui dan juga harus ditanamkan dalam kita. Hanya saja bedanya, kalau di Rasul itu sifat sidiknya itu adalah wajib dan mustahil untuk berbohong. Tapi untuk kita sebagai makhluk biasa, sebagai manusia biasa, diperintahkan oleh Allah supaya berbuat jujur, sidik, benar. Tapi untuk kita itu tidak mustahil untuk berbohong. Wajib jujur, tapi kita tidak mustahil untuk berbohong. Tidak mustahil bohong. Karena buktinya mungkin hampir seluruhnya pernah berbohong. Tapi padahal itu adalah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala kita untuk berbuat jujur. Yang mana jujur tersebut adalah salah satu sifat yang wajib di Rasul atau di para nabi. Harus diyakini oleh kita bahwa Rasul itu adalah sidik. Ada lagi amanah. Lawannya khianat. Amanah itu adalah terpercaya. Terpercaya di sini adalah Rasul mempunyai sifat amanah. Yang mana amanah ini adalah sifat yang wajib di Rasul dan mustahil khianat. Maksud amanah di sini adalah Rasul mustahil untuk berkhianat dari perintah-perintah Allah yang sudah diperintahkan oleh Allah. Maka Rasul itu mustahil untuk maksiat kepada Allah. Rasul itu mustahil berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di jiwa Rasul, di jiwa Nabi itu ada sifat apa? Sifat amanah. Itu, sifat amanah, dipercaya. Terus ada sifat
tabligh. Tabligh itu menyampaikan apa? Menyampaikan perkara-perkara atau ya perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana sesuatu yang disampaikan kepada para nabi, para rasul terutama, maka itu wajib disampaikan kepada siapa? Kepada umatnya, Maka kita juga sebagai umat Rasulullah SAW, kita wajib menyampaikan ilmu-ilmu yang kita miliki, walaupun hanya satu ayat. Jadi menyampaikan ilmu itu bukan hanya tugas ustadz, bukan hanya tugas kiai, bukan hanya tugas ulama yang lainnya, tapi kita juga punya ilmu sedikit pun, maka kita wajib menyampaikannya. Pada siapa? Kepada siapa saja, walaupun hanya sedikit, walaupun hanya satu ayat. Jangan kita menyembunyikannya. Dan Rasul itu wajib sifat tabligh, menyampaikan, dan mustahil untuk apa? Mustahil untuk menyembunyikannya. Dan yang keempatnya adalah sifat yang wajib di Rasul adalah sifat fatonah atau pintar, ya, pintar, dan mustahil Rasul itu bodoh. Maka wajib di Rasul itu pintar. Mengapa ada sifat pintar di Rasul dan wajib di Rasul pintar? Karena kalau tidak pintar, maka Rasul itu tidak akan bisa mengadu argumen atau menghujah musuhnya atau mengargumen musuhnya apabila ada pertanyaan-pertanyaan atau serangan dari musuh-musuhnya. Maka oleh Allah, Rasul, Nabi itu diberi kepintaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mustahil Rasulullah. Untuk kita bagaimana? Kita wajib pintar. Bukan wajib pintarnya untuk kita adalah wajib berusaha untuk bisa pintar. Wajib berusaha untuk bisa. Maka di sini untuk kita selaku umat Rasulullah SAW, kita diwajibkan oleh Rasul, oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari ilmu agama, terutama ilmu fardu ain. Yang wajib itu adalah mencari ilmu agamanya. Adapun bisanya itu tidak wajib. Adapun bisanya itu adalah bonus dan tidak menjadi wajib. Yang wajibnya adalah mencari ilmunya. Itu adalah sekilas tentang wajib di Allah di Rasul sallallahu, di para rasul. Dan ada juga yang dalam akidah itu, akidah Rasul, akidah nubawiyah, itu sifat al-a'radul basyariyah, satu, yaitu sifat kemanusiaan. Yang mana sifat kemanusiaan ini adalah sifat jaiz di Rasul, sifat jaiz di Nabi. Seperti apa? Seperti sakit, tidur, makan, minum, dan sebagainya, yang mana sifat-sifat tersebut tidak mengurangi derajat kemuliaan para nabi. Ya, jangan dibayangkan kalau nabi itu tidak makan, nabi tidak minum, sama seperti manusia biasa, makan, minum, tidur, menikah, jima, dan sebagainya, yang mana sifat-sifat tersebut atau pekerjaan tersebut itu tidak mengurangi derajat kemuliaan para nabi. Maka ini kita wajib diyakini oleh kita. Maka antara akidah uluhiyah dan nabawiyah disebut aqaidul iman yang 50 gitu. Jadi yang pertama akidah uluhiyah, yang kedua akidah nabawiyah atau nubuwah, yang ketiga itu akidah sam'iyat. Apa itu akidah sam'iyat? Akidah sam'iyat adalah akidah yang terdapat, yang terdengar di dalam Al-Quran dan hadis. Ya, contohnya wajib kita mengetahui tentang adanya alam barzakh. Alam barzakh itu adalah alam kubur. Kalau di kita terkenalnya alam kubur, harus diyakini. Ya. Atau akidah sam'iyah itu lebih banyaknya itu mengatakan tentang alladzina yu'minuna bil ghaibi, tentang yang gaib-gaib. Yang gaib itu adalah yang tidak nampak. Seperti alam barzakh. Alam barzakh itu
kita tidak mengetahui bagaimana alam barzah adanya. Walaupun kita tidak tahu alam barzah itu bagaimana dan belum pernah ke alam barzah, maka kita wajib mengetahuinya, wajib meyakini adanya alam barzah, adanya kebangkitan dari kubur, adanya alam mahsyar, adanya hari timbangan, penimbangan amal, adanya hisaban, adanya surga, neraka, adanya Shiratal Mustaqim, adanya haud atau telaga Rasulullah SAW dan sebagainya. Walaupun itu semua kita tidak mengalaminya sekarang, tapi kita yakin bakal mengalami semua itu. Dan itu masih samar dan kita tidak bisa melihatnya, belum mengalaminya, tapi di dalam akidah, di dalam hati kita harus diyakini semua itu ada. Harus diyakini semua itu adalah ada. Ya, jangan ada keraguan sedikit pun tentang akidah sam'iyah yang terdapat di dalam Al-Quran dan hadis. Yang tadi dari mulai alam barzah sampai surga, neraka itu semuanya ada. Walaupun kita tidak melihatnya sekarang, tapi itu ada. Maka harus ditanamkan di dalam hati, diyakini dalam hati dengan kuat, jangan ada keraguan. Kalau ada ragu sedikit saja gitu tentang yang tadi yang terdapat di dalam Al-Quran, maka akidah kita itu rusak, ya. Jadi harus diyakini sepenuhnya dengan oleh hati kita semuanya. Itu adalah tentang akidah, ya. Akidah juga contoh malaikat, jin, setan, iblis itu adalah ada yang menyebutkan akidah sam'iyah yang mana termasuk gaib, tidak terlihat oleh kita, maka kita wajib iman, atau maksud iman tersebut adalah wajib percaya adanya jin, adanya malaikat, adanya setan, adanya iblis dan sebagainya, itu wajib diketahui. Ada yang menyebutkan tentang keimanan tersebut disebut akidah ruhaniyah, gitu, akidah ruhaniyah. Itu sekilas tentang akidah, ya, sekilas tentang akidah. Adapun dengan akhlak, akhlak itu tabiat atau perilaku yang mana tabiat atau perilaku tersebut melekat di dalam jiwa manusia yang spontan dapat diperlakukan. Kalau perilakunya baik menurut agama, maka akhlak tersebut disebut akhlak mahmudah. Kalau spontan perilakunya yang dimunculkan adalah jelek, maka disebut akhlak madmumah atau akhlak tercela. Dalam ilmu akhlak tersebut ini wajib dipelajari oleh kita. Hubungannya dengan ilmu aqaid, maka orang-orang yang meyakini tentang ilmu aqaid, maka itu otomatis akan muncul akhlak yang mulia. Ya, tadi contohnya seperti ada sidik, amanah, tabligh, fatwa dan sebagainya. Dan juga ilmu-ilmu akhlak yang lainnya. Karena ilmu akhlak itu ada akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, ada akhlak kepada sesama manusia, ada akhlak kepada sesama makhluk hidup yang lainnya. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala contohnya itu adalah kita harus berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu yang segala sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada kita, apakah itu baik atau buruknya, itu maka kita harus berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Dan ada akhlak kepada sesama manusia. Harus berbaik, bertutur kata yang baik, gitu. Dan sebagainya. Itu akhlak kepada manusia. Dan juga akhlak kepada sama makhluk hidup yang lainnya. Kita harus bisa muliakan makhluk hidup yang lainnya. Pada hewan sekalipun, pada tanaman, tumbuhan dan sebagainya, kita harus memuliakannya. Kita harus berakhlak kepada makhluk tersebut. Kecuali makhluk-makhluk yang mana contoh hewan yang mana dibolehkan dibunuhnya oleh syara, maka itu tidak apa-apa. Contohnya hewan yang berbahaya yang bisa melukai kita, maka itu tidak apa-apa kita bunuh. Itu bukan berarti kita tidak berakhlak, tapi itu ada kebolehan di dalam syara, di dalam agama. Nah, maka semuanya ini tentang ilmu akidah dan akhlak,
Maka ini adalah termasuk ilmu-ilmu yang mana mencarinya adalah termasuk ilmu fardu ain. Yang mana fardu ain tersebut sudah dijelaskan bahwa wajib dipelajari oleh setiap umat Islam, ya, tidak bisa diwakilkan. Jadi wajib dipelajari oleh setiap umat Islam. Maka pada siswa-siswi SMA Negeri Tanjung Sari, jangan putus-putus, jangan bosan-bosan untuk mencari ilmu agama, ya, terutama ilmu yang fardu ain. Bukan berarti tidak boleh mencari ilmu-ilmu yang lainnya, tapi harus diprioritaskan tentang ilmu-ilmu yang fardu ain, yang mana fardu ain ini wajib dipelajari oleh kita semuanya. Adapun ilmu-ilmu yang lainnya, ilmu umum dan sebagainya, itu adalah ilmu fardu kifayah. Gitu. Yang kewajibannya itu di bawah fardu ain, maka yang didahulukan adalah ilmu fardu ain. Jangan disibukkan oleh ilmu-ilmu yang fardu kifayah, sedangkan ilmu fardu ain itu dibiarkan atau terbengkalai ilmu fardu ainnya. Jadi ilmu fardu ain diaji, dipelajari, ilmu fardu kifayah juga dipelajari. Ya, termasuk tadi ilmu akidah dan ilmu akhlak. Ya, ilmu akhlak harus pelajari oleh kita. Paham ya? Insyaallah paham. Mungkin ini sekilas karena waktunya singkat. Selebihnya silahkan kalian belajar di pengajian-pengajian kalian, di guru-guru kalian. Jangan putus, jangan berhenti ngaji. Ya, perhatian ya, jangan berhenti ngaji, terutama mengkaji ilmu-ilmu yang hukumnya fardu ain. Insyaallah nanti hari apa ya, fikih deh. Hari Rabu ya. Hari Rabu tentang fikih, itu adalah fikih juga termasuk ilmu fardu ain, insyaallah kita akan bahas. Mungkin sekian dari Bapak, mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilaafannya. Terima kasih atas segala perhatiannya, dukungannya. Kita berdoa kepada Allah semoga kita senantiasa diberi lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi doa Allah Subhanahu wa taala, dan dalam bulan Ramadan ini semoga kita diberikan kekuatan, kesabaran sehingga kita dapat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan maksimal. Ya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Cukup sekian, tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi materi yang telah disampaikan oleh Bapak Ahmad Syafarudin. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekarang sampailah kita pada acara yang terakhir, yaitu penutup. Untuk itu saya persilahkan kepada Ibu Rin untuk menutup acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sekali untuk anak-anakku yang sudah bisa mengikuti kegiatan Zoom meeting ini dalam rangka melaksanakan kegiatan Kids kajian Islam di sekolah. Jadi di antara serangkaian kegiatan Smart Trend itu salah satunya adalah Kids, dan ada lagi yang kemarin sudah kita laksanakan adalah rantang siswa. Itu kemarin sudah bagus sekali, banyak anak-anak yang berpartisipasi untuk menumbuhkan kepekaan sosial, untuk menumbuhkan rasa peduli terhadap lingkungan. Semoga kegiatan kita bisa bermanfaat. Ya, untuk yang kali ini kalian melaksanakan kegiatan Kids, tolong diikuti sebaik-baiknya. Jadi ini bukan kegiatan OSIS, tapi ini adalah kegiatan sekolah.
dibantu penyelenggaraannya oleh OSIS. Jadi tetap kalian wajib mengikuti dan nanti diminta laporannya tolong ditulis di buku kegiatan Ramadan yang nantinya itu akan dikumpulkan ke guru agama masing-masing. Jadi ikuti kegiatan serangkaian kegiatan di bulan Ramadan ini sebaik-baiknya. Jangan sampai ada yang terlewat karena ini akan betul-betul membuat kalian bertambah imannya. Jadi tolong diikuti sebaik-baiknya. Mungkin yang bisa Ibu sampaikan hanya itu saja. Tolong kegiatan ini diikuti sebaik-baiknya karena kegiatan BDR itu tidak ada, tapi kalian melaksanakan kegiatan Smart Trend. Ya, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Semoga apa yang kita lakukan bisa bermanfaat dan mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, acaranya sudah beres. Marilah kita tutup kegiatan kajian Islam di sekolah pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk seluruh peserta sudah boleh meninggalkan Zoom. Silahkan untuk seluruh peserta boleh meninggalkan Zoom.